warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Novita Permatasari dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Galuh. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan lingkungan yang telah diberikan sebelumnya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut saya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup semua makhluk hidup dan tak hidup yang ada di alam yang dapat berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Adapun persamaan dari lingkungan hidup dan lingkungan yaitu sama-sama memiliki komponen yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Yang mana komponen biotik adalah komponen yang mencakup semua makhluk hidup yang bernyawa yang ada di alam. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di lingkungan tertentu. Kemudian komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya air, tanah, bebatuan, dan benda mati lainnya. Menurut saya, segala sesuatu yang ada di lingkungan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Karena lingkungan ini memiliki daya dukung. Nah, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup memang tidak bisa hidup terpisah dari lingkungannya, karena dari lingkunganlah kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup itu tercukupi. Seperti manusia dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, itu tidak terlepas dari lingkungan. Begitupun makhluk hidup lainnya. Misalnya, seekor ikan yang hidup di akuarium, kemudian ikan tersebut kita letakkan di atas tanah tanpa air, maka lama-kelamaan ikan tersebut akan mati. Karena tidak ada yang menunjang untuk kehidupan dari ikan tersebut. Lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk menyokong kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, tidak semua bentuk lingkungan dapat menyokong kehidupan makhluk hidup. Artinya, setiap makhluk hidup mempunyai keadaan ideal lingkungan untuk dapat menyokong kehidupannya masing-masing. Dalam menyokong kehidupan, lingkungan telah berperan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Tetapi, selain itu, lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan, dan tempat untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan makhluk hidup. Selain itu, lingkungan juga berperan sebagai sumber energi dan sebagai sumber mineral yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Dalam kondisi alami, lingkungan dapat menyeimbangkan keadaannya. Keseimbangan lingkungan dapat berlangsung karena komponen-komponen berperan sesuai keseimbangannya. Terjadi pemindahan energi yang seharusnya dan siklus biogeokimia dapat berlangsung secara optimal. Namun, tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat berubah karena campur tangan manusia dalam memenuhi kebutuhannya kadang melampaui batas, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu sendiri. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu akibat pengurangan fungsi komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem.
sini siklus biokimia yang saya ambil yaitu daur fosfor. Bisa dilihat gambarnya. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP sebagai sumber energi dalam metabolisme sel. Nah, fosfor ditemukan di alam dalam bentuk ion fosfat. Nah, ion fosfat dapat ditemukan di dalam bebatuan. Apabila terjadi pelapukan maupun erosi, ion fosfat ini akan terbawa menuju sungai hingga ke laut. Kemudian di laut membentuk sedimen. Nah, sedimen ini akan muncul ke permukaan apabila terjadi pergerakan dasar bumi. Di darat, tumbuhan akan mendapatkan fosfat dari air tanah. Kemudian, herbivora akan mendapatkan fosfat dari tumbuhan yang dimakannya. Dan karnivora akan mendapatkan fosfat dari herbivora yang dimakannya. Dan selanjutnya semua hewan akan mengeluarkan fosfat melalui urin dan fesesnya. Kemudian bakteri dan jamur akan menguraikan bahan-bahan anorganik di dalam tanah lalu melepaskan fosfor yang kemudian akan diambil oleh tanaman. Dan begitu pun seterusnya. Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan sehingga lahannya dapat dialihgunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, maupun kawasan perkotaan. Deforestasi dapat disebabkan karena penyelewengan kuasa pemerintah di kalangan lembaga pemerintah, ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan maupun kekayaan, terjadinya ledakan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi, dan yang terakhir globalisasi. Dampak akibat deforestasi yaitu hilangnya keanekaragaman hayati seperti punahnya flora dan fauna, terjadinya ancaman seperti banjir dan tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Selain itu, deforestasi juga dapat mengakibatkan perubahan iklim sehingga terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu. Dampak deforestasi dapat ditanggulangi dengan cara kegiatan penghijauan atau reboisasi, pembangunan hutan tanam industri di kawasan hutan, dan kegiatan penghijauan lain seperti kegiatan penanaman sejuta pohon. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Faktor yang pertama, faktor kelahiran, yang mana jika terjadi semakin banyak kelahiran, maka jumlah penduduk akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, faktor kematian. Berkebalikan dengan faktor kelahiran, jika semakin banyak terjadi kematian, maka jumlah penduduk akan semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu imigrasi. Imigrasi adalah masuknya sejumlah penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi. Kemudian faktor yang keempat yaitu emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya sejumlah penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang dituju. Cara memperkirakan pertumbuhan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, yaitu dengan cara menghitung proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk ini digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, maupun fasilitas lainnya. Adapun rumus untuk menghitung proyeksi penduduk yaitu
PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R dipangkatkan N, yang mana PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun N atau tahun yang ditanyakan. PO adalah jumlah penduduk pada tahun awal atau tahun dasar yang diketahui. 1 adalah angka konstanta, R adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun, dan N adalah jumlah rentang tahun awal hingga tahun N. Selanjutnya, untuk lebih memahami bisa perhatikan contoh soal berikut. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat ada 20 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya adalah 2%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2004? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa PO sama dengan 20 juta jiwa, R sama dengan 2%, dan N sama dengan 2004 dikurangi 2000 sama dengan 4. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus dan kita hitung seperti yang ada pada layar. Setelah dihitung, didapat bahwa PN sama dengan 21.648.644. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2004 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2% per tahun adalah 21,6 juta jiwa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.